Oke, berjumpa lagi dengan Miss. Di sini Miss akan membahas mengenai bentuk perkalian ke penjumlahan ataupun penjumlahan ke perkalian dari trigonometri. Ini maksudnya apa, Miss? Maksudnya, misalkan nanti nih ada suatu bentuk perkalian trigonometri, kalian disuruh menghitungnya. Nah, oh ini tuh kalau secara perkalian gini jadi ribet ngitungnya. Bisa dipermudah kalau diubah ke dalam bentuk penjumlahan yang seperti ini, gitu dia. Begitu juga dengan bentuk penjumlahan. Oh, kalau bentuk penjumlahan kayak gini agak ribet ngitungnya, bisa diubah ke dalam bentuk perkalian seperti ini. Itu dia maksudnya ya. Jadi ini di trigonometri ini kamu harus banyak berlatihan soal. Jadi kamu bisa menyederhanakan bentuk-bentuk trigonometrinya sehingga mempermudah kamu dalam mengerjakan soal. Nah, ini adalah salah satu materi yang akan kita bahas, bagaimana cara penyederhanaan bentuk-bentuk trigonometri. Oke? Nah, yang pertama itu adalah kita mau membahas perkalian ke penjumlahan. Perkalian ke penjumlahan. Nah, dalam hal ini kamu harus ingat penjumlahan sudut dari trigonometri, yaitu kalau dia sin alfa tambah beta. Ini kamu jabarkan menjadi apa? Sin alfa kali cos beta tambah cos alfa kali sin beta kan? Terus selanjutnya yang kedua sin alfa kurang beta. Penjabarannya ini adalah sin alfa kali cos beta kurang cos alfa kali sin beta. Terus cos alfa tambah beta. Ini sama dengan cos cos alfa kali cos beta. Kalau di sini tambah, di sini menjadi kurang sin alfa kali sin beta. Terus cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa kali cos beta. Kalau di sini kurang, sini menjadi tambah sin alfa kali sin beta. Nah, kenapa Miss menggunakan ini dalam penemuan rumusnya? Lihatlah, ini kan merupakan penjumlahan. Terus di sininya dia merupakan perkalian. Jadi dari sinilah Miss mau menunjukkan bagaimana penemuan rumus dari perkalian kamu ubah menjadi penjumlahan. Itu dia. Ini kan ada dia bentuk perkalian, ini kan bentuk perkalian. Terus ini bentuk penjumlahan. Oke, jadi di sini kita akan membahas penemuan rumusnya. Setelah membahas penemuan rumusnya, barulah kita masuk ke contoh soal. Nah, ingat selalu ya, yang perlu kamu ingat di sini itu kamu harus ingat penjumlahan dua sudut sinus, penjumlahan dua sudut kosinus, selisih dua sudut sinus dan selisih dua sudut kosinus, ya. Nah, ini pertama Miss ambil penjumlahan sinus, penjumlahan dan selisih dua sudut sinus. Sin alfa tambah beta, ini penjabarannya. Sin alfa kurang beta, ini penjabarannya. Kalau Miss mau mengambil perkalian antara sin alfa kali cos beta, berarti jadinya Miss mau mengambil perkalian antara sin alfa kali cos beta, berarti yang ini harus kita habiskan, yang ini. Nah, yang ini bakalan habis kalau diapain? Kalau kita tambah, ya kan? Cos alfa kali sin beta tambah negatif cos alfa kali sin beta, itu jadi habis. Berarti karena Miss tambah, ini habis kan? Ini tinggal sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta sama dengan, nah, sin alfa kali cos beta tambah sin alfa kali cos beta. Ini kan sejenis, ya kan? Sama kayak menjumlahkan P tambah P.
Hasilnya apa? Sama dengan 2P. Berarti ini juga sin alfa kali cos beta tambah sin alfa kali cos beta, berarti menjadi 2 sin alfa kali cos beta. Nah, kita kan mau membuat dari perkalian ke penjumlahan. Dari perkalian ke penjumlahan. Berarti Miss pindahkan ya. Perkaliannya aja yang di sebelah kiri. Ini sama dia dengan 2 sin alfa kali cos beta sama dengan, ini jadi ke kanan, sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Ini kan sama ini kan. Oke, selanjutnya ini masih ada duanya. Kita mau menghilangkan duanya, menghilangkan 2 di sini. Berarti kanan kiri kita bagi dengan 2. Nah, karena ini 2 dibagi 2, habislah. Jadinya tinggallah yang ini, sin alfa kali cos beta sama dengan, kalau yang ini kan sebenarnya 1. 1 dibagi 2 berarti menjadi 1/2. Berarti 1/2 dari sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Nah, inilah penjabaran perkalian antara sin dengan kosinus. Berarti sin alfa kali cos beta itu sama dengan setengah sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Bisa ya? Nah, sekarang yang kedua masih tetap antara penjumlahan sinus dengan pengurangan sinus ya. Tapi kalau tadi kita menghilangkan si cos alfa kali sin beta, sekarang Miss mau menghilangkan si sin alfa kali cos beta. Jadi kalau kita mau menghilangkan sin alfa kali cos beta dengan sin alfa kali cos beta di sini, berarti yang ininya kita kurangkan, harus dikurang biar dia jadinya habis. Berarti kita coret habis. Sekarang yang ini jadinya sin alfa tambah beta kurang sin alfa kurang beta sama dengan, ini dia, cos alfa kali sin beta kurang negatif cos alfa kali sin beta. Nah, karena negatif dengan negatif berdekatan itu menjadi tambah. Karena tambah berarti ini sejenis cos alfa kali sin beta. Berarti karena tambah menjadi sama dengan 2 cos alfa kali sin beta. Lakukan hal yang sama seperti tadi. 2 cos alfa kali sin beta sama dengan sin alfa tambah beta kurang sin alfa kurang beta. Kita mau menghilangkan duanya, jadinya cos alfa kali sin beta sama dengan 1/2 dari sin alfa tambah beta kurang sin alfa kurang beta. Nah, inilah dia penjabarannya. Jadi jangan sampai salah penjabaran ya, diingat. Oke, sekarang kita lanjutkan antara cos penjumlahan dengan cos pengurangan. Misalnya pertama kali Miss mau menghilangkan si sin alfa dengan sin beta ini ya. Berarti karena di sini negatif, sini positif, biar habis bagaimana? Biar habis berarti kita dijumlahkan. Jadinya karena sudah habis, tinggal yang ini cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta sama dengan, dijumlahkan ini sejenis menjadi 2 cos alfa kali cos beta. Berarti selanjutnya yang ini kayak tadi, 2 cos alfa kali cos beta sama dengan cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta.
Habiskan duanya, jadinya cos alfa kali cos beta sama dengan 1/2 dari cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta. Ini dia. Oke. Dapatlah dia. Nah, yang selanjutnya kita mau menghabiskan antara cos alfa dengan cos beta. Nah, ini mereka sama-sama positif. Berarti kalau sama-sama positif, kita kurangi biar habis. Ini habis jadinya. Tinggallah dia cos alfa tambah beta kurang cos alfa kurang beta sama dengan, nah ini dia, negatif sin alfa kali sin beta kurang sin alfa kali sin beta. Berarti negatif 1 kurang 1 itu berarti menjadi apa? Negatif 2. Jadi jangan salah ya, karena selama ini yang dari tadi itu positif 2, belum tentu semuanya positif 2. Yang ini dia malah negatif. Negatif 2 sin alfa kali sin beta. Kita pindahkan menjadi negatif 2 sin alfa kali sin beta sama dengan cos alfa tambah beta kurang cos alfa kurang beta. Biar habis negatif 2-nya, berarti kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Ini jadinya sin alfa kali sin beta sama dengan, berarti di sini menjadi negatif 1/2 dari cos alfa tambah beta kurang cos alfa kurang beta. Nah, atau kalau kalian mau negatifnya ini nggak ada di sini, berarti negatifnya kali masuk ke dalam. Ingat ya, hanya si negatifnya yang kali masuk ke dalam. Berarti ini sama dengan sin alfa kali sin beta sama dengan, tinggallah dia di luar cuman 1/2. Kali masuk dia. Negatif kali cos alfa tambah beta, berarti menjadi negatif cos alfa tambah beta kan? Nah, kalau yang ini negatif dikali ke sini menjadi positif. Berarti lebih tepat lah yang ini aja kita bikin ke depan. Karena ini menjadi positif, yaitu cos alfa kurang beta kurang cos alfa tambah beta. Ini dia. Jadi kalau untuk yang ini, kalau untuk yang sin alfa kali sin beta, itu boleh yang pertama, boleh yang kedua. Tergantung kamu mana yang lebih mudah kamu ingat. Paham ya? Oke, inilah dia penemuan rumusnya. Oke, di sini Miss lampirkan kembali hasil dari penjabaran sudut tadi. Nah, cara biar kamu gampang mengingatnya, ingat seperti ini. Miss kasih tipsnya. Kalau dia sin alfa kali cos beta, itu kan yang ada sin alfa kali cos beta dengan cos alfa kali sin beta, itu hasil dari sin alfa tambah beta ataupun sin alfa kurang beta kan? Itulah yang baru ada si sin alfa kali cos beta sama cos alfa kali sin beta. Berarti jadi ingat, kalau dia sin alfa dengan cos dikalikan ataupun si cos dengan sin dikalikan, berarti hasil penjabarannya di sini adalah sinus dengan sinus. Sinus dengan sinus. Oke? Tapi kalau dia nah, ini dia. Selalu ingat ada setengahnya. Selalu ingat ada setengahnya. Kalau di sini hanya sin alfa kali cos beta. Tapi kalau ada di sini angka 2, barulah hilangkan setengahnya. Kalau tidak ada angka 2, berarti bikin di sini ada setengahnya. Itu yang pertama ya. Ingat selalu ada yang setengahnya. Yang kedua, ingat yang ini tadi. Kalau dia sin dengan cos dikalikan, itu berarti hasil penjumlahan ataupun pengurangan si sinus dengan sinus. Oke, bisa ya? Terus selanjutnya,
Kalau dia ada si cos sama sin, itu berarti hasil dari si cos alfa tambah beta sama si cos alfa kurang beta. Kan di sinilah baru muncul ada si cos kali cos sama si sin kali sin. Sin alfa kali sin beta. Ya kan? Ingat itu ya. Jadinya ini sin alfa kali cos beta sama dengan apa itu? Selalu ingat kalau udah dipasangkan antara sin dengan cos, berarti itu penjumlahan antara sin dan pengurangan antara sin. Tapi tandanya apa sekarang? Kalau duluan muncul sin, tandanya adalah tambah. Oke? Terus kalau duluan muncul cos, tandanya adalah kurang. Ininya tetap. Oke? Terus selanjutnya untuk yang ini, cos alfa kali cos beta. Nah, kalau sudah cos kali cos, berarti itu adalah hasil penjabaran dari si cos dengan cos di sini. Oke? Cos dengan cos. Nah, kalau cos alfa yang di sini, cos alfa kali cos beta, berarti ini tandanya adalah tambah. Selanjutnya, kalau sin alfa kali sin beta yang di sini, berarti yang di sini tandanya adalah kurang. Tapi yang di sininya bukan alfa tambah beta, tapi alfa kurang beta. Terus yang di sininya baru alfa tambah beta. Bisa ya? Jadi semakin sering kamu mengerjakan soal, semakin gampang kamu mengingat rumus-rumusnya. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, nyatakanlah setiap bentuk berikut sebagai jumlah atau selisih. Berarti kita diminta untuk mengubah dari perkalian ke bentuk penjumlahan ataupun selisih. Yang bagian A, 2 sin 73 derajat kali sin 13 derajat. Kita jawab. Perhatikan ya, masih ada angka 2-nya. Berarti di penjabaran nanti tidak menggunakan setengah karena masih ada 2-nya. Jadinya ini sama dengan, nah, karena sin kali sin, berarti itu adalah penjabaran dari cos dengan cos, ya kan? Tapi di sini adalah cos alfa kurang beta, di sini pun kurang, barulah di sini si cos alfa tambah beta. Ingat ya, sama dengan jadinya cos alfa kurang beta. Siapa alfanya? Si 73. Jadinya 73 derajat kurang 13 derajat kurang cos 73 derajat tambah 13 derajat. Sama dengan cos 73 kurang 13, berarti cos 60. Kurang cos 73 tambah 13, berarti 86 derajat. Sama dengan nilai cos 60. Cos 60 ada kan? Berapa nilai dari cos 60? Sama dengan setengah. Berarti cos 60 setengah kurang cos 86 ada? Nggak ada, berarti tetap aja cos 86 derajat. Inilah jawabannya untuk contoh yang A. Oke, bisa ya? Sekarang kita lanjut contoh yang B. Contoh yang B, 4 cos 3/2A kali cos setengah A. Nah, yang contoh yang B ini mirip dengan yang ini. Bedanya, di sini menggunakan 4. Padahal dari perkalian ke penjumlahan, itu angkanya adalah 2. Berarti kita harus melakukan manipulasi aljabar. Yaitu, si 4 ini kita ubah menjadi 2 kali. Gini, bisa nggak? Bisa lah ya kan? Jadinya 2 cos 3/2A kali cos 1/2A. Ini kan sama dia. 4 cos 3/2A. Kita keluarkanlah si 2-nya. Kan tetap ini kalau dikali masuk menjadi 4. Bisa ya? Jadi muncullah si bentuk perkalian yang ini. Sama dengan 2-nya kita biarkan aja di luar. Nah, karena masih ada 2, berarti penjabarannya tidak menggunakan setengah. Cos kali cos. Cos kali cos. Berarti dia adalah antara cos juga, ya kan? Tapi di sini adalah alfa tambah beta. Alfa tambah beta. Alfanya siapa? Si 3/2. Berarti 3/2 tambah beta. Betanya siapa? 1/2. Jadinya 3/2. Ini lupa Miss bikin ya. 3/2A tambah 1/2A. Baru tanda di sini apa? Tambah atau kurang? Tandanya adalah tambah.
tambah cos 3/2A. Yang di sininya lah baru kurang 1/2A. Sama dengan 2. Nah, yang ini 3/2A tambah 1/2A. Itu menjadi apa ini? Berarti menjadi 4/2. 4/2 sama dengan 2A. Tambah cos 3/2A kurang 1/2A. Berarti jadinya ini 3/2 kurang 1/2 sama dengan 2/2. 2/2 1. Berarti cos A sama dengan cos 2A tambah cos A. Bisakah ini dijumlah? Tidak bisa karena berbeda mereka. Ini berarti jadinya 2 cos 2A tambah cos A. Inilah hasilnya. Atau boleh kita kali masuk menjadi 2 cos 2A tambah 2 cos A. Inilah untuk jawaban yang B. Sekarang kita masuk ke contoh yang 1C. Soalnya adalah sin A derajat tambah B derajat tambah C derajat kali sin A derajat kurang B derajat tambah C derajat. Jadi perhatikan ya, di sini alfa dengan betanya itu menjadi alfanya adalah A derajat tambah B derajat tambah C derajat, dan si betanya A derajat kurang B derajat tambah C derajat. Itu jadinya. Nah, penyelesaiannya adalah sin kali sin, terus nggak ada angka 2-nya, berarti di penjabarannya muncul setengah. Kita bikinlah setengah. Kalau sin kali sin, berarti dia adalah cos, ya kan? Setengah dari cos. Yang pertama, alfa kurang beta. Siapa alfanya tadi? Yang ini. Si A derajat tambah B derajat tambah C derajat kurang beta. Siapa betanya? Si yang ini. A derajat kurang B derajat tambah C derajat. Terus selanjutnya setelah kayak gini, cos baru di sini juga kurang cos. Tapi di sini sudutnya udah, jadi kita jumlahkan alfa tambah beta. Alfanya si ini tadi kan, A derajat tambah B derajat tambah C derajat tambah beta. Siapa betanya? A derajat kurang B derajat tambah C derajat. Oke. Sama dengan 1/2. Kita selesaikan dulu yang ini. Si sudutnya. Cos alfa derajat B tambah B derajat tambah C derajat mau dikurangi dengan si betanya. Berarti yang pertama kita lihat yang sejenis. Alfa kurang alfa. Alfa ini A ya. A kurang A. Berarti menjadi habis, ya kan? Terus selanjutnya B derajat kurang negatif B derajat. Negatif menjadi tambah, berarti menjadi B tambah B derajat. Jadinya cos 2B derajat. Selanjutnya C derajat kurang C derajat, berarti jadi habis juga. Inilah tinggal dia. Cos 2B derajat. Selanjutnya kurang cos yang ini. A derajat tambah A derajat menjadi 2A derajat. Selanjutnya B derajat tambah negatif B derajat, berarti menjadi habis. Terus selanjutnya C derajat tambah C derajat, jadinya 2C derajat. Inilah dia. Berarti setengah cos 2B derajat kurang cos 2A derajat tambah 2C derajat. Inilah jawaban untuk yang 1C. Nah, kita lanjut ke yang nomor 2. Hitunglah nilai 2 cos 82 setengah derajat sin 37 setengah derajat. Kita selesaikan. Oke, perhatikan. Di sini 2 cos sin. Berarti kalau kosin itu merupakan penjumlahan ataupun selisih sudut antara sinus dengan sinus, ya kan? Selanjutnya, kalau ada angka 2 berarti di penjabarannya tidak muncul lagi setengah. Jadi langsung aja di sini sin. Kalau dia cos dengan sin, di sini adalah alfa tambah beta, yaitu 82 1/2 derajat tambah betanya si 37 1/2 derajat.
Nah, karena cos kali sin berarti di sininya kurang. Sin 82 1/2 derajat kurang 37 1/2 derajat. Oke, sama dengan sin 82,5 tambah 37,5. Pertama jumlahkan dulu, 82 tambah 37 berapa? 82 tambah 37 sama dengan 119. 1/2 tambah 1/2, oh udah sejenis, gampang dijumlahkan kan? 1/2 tambah 1/2 sama dengan 2/2. 2/2 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Berarti tinggal 119 tambah 1. Berapa dia? Sin 120 derajat jadinya. Kurang sin 82 kurang 37. Berapa 82 kurang 37? 45. Jadinya 45 derajat. Kenapa langsung 45 derajat, Miss? Karena setengah kurang setengah habis. Jadi tinggal ini sin 45 derajat. Jadinya sama dengan cari nilai sin dari 120 derajat. Berarti sama dengan nilai sin 180 kurang 120, ya kan? Berapa? 180 kurang 120? 60. Sin 60. Sama ini dengan nilai sin 60. Berapa sin 60? Setengah akar 3. Jadinya 1/2 akar 3. Kurang sin 45 berapa? Setengah akar 2. Sama dengan apa yang sejenis? Si setengah. Tinggal di dalam akar 3 kurang akar 2. Inilah dia jawabannya. Oke, selesai kita untuk contoh yang nomor 2. Ini dia contoh yang ketiga. Buktikanlah. Berarti kita disuruh membuktikan. 2 sin A cos A tambah V per 6 sama dengan sin 2A tambah V per 6 kurang 1/2. Nah, berarti kalau disuruh membuktikan, kita harus membuat sama antara yang kiri dengan yang kanan. Oke, kita kerjakan. 2 sin A kali cos. Udah ada duanya, berarti nggak perlu pakai setengah. Terus selanjutnya perkalian antara sinus dengan kosinus. Berarti itu adalah penjumlahan ataupun pengurangan sudut sinus. Jadinya ini penjabarannya adalah sin. Kalau sin kali cos, berarti di sininya alfa tambah beta. Di mana alfanya di sini adalah A dan betanya si A tambah V per 6. Berarti alfa tambah beta. Jadinya A tambah V per 6. Gini dia. Bisa ya? Terus kalau dia sin kali cos, di sininya tambah, di sininya pun tambah. Tambah. Barulah di sininya sin A kurang. Kenapa kurang? Karena kalau di sininya tambah, di sininya menjadi sin alfa kurang beta. Ingat penjabaran rumusnya ya. Alfa kurang beta, di mana alfanya adalah si A dan betanya ini. Berarti kurang A tambah V per 6. Oke. Sama dengan. Nah, kita kan mau membuktikan dari kiri ke kanan. Jadi, kita kerjakan aja yang bagian kiri. Bagaimana caranya biar sama ke yang bagian kanan? Bisa ya? Biar muat dia papan tulisnya. Jadi, Miss hanya menunjukkan yang bagian kiri. Setelah dapat hasil yang bagian kiri, kita cocokkanlah dengan si bagian kanannya. Paham ya? Terus selanjutnya yang ini. Sin A tambah A menjadi 2A tambah V per 6 tambah sin A kurang A, habis ya kan? Baru negatif V per 6 jadinya ya, negatif V per 6 sama dengan sin 2A tambah V per 6. Sin negatif V per 6, berarti ini boleh menjadi negatif. Kan di sini tambah kian, berarti menjadi negatif karena sin negatif V per 6. Negatif sin V per 6 lah jadinya. Sama dengan sin 2A tambah V per 6 kurang sin V per 6. V nilainya berapa? 180. Berarti sin 180 bagi 6. Berapa? Sin 30. Berapa nilai sin dari 30? Nilainya adalah setengah. Jadinya inilah hasilnya. Nah, hasilnya yang ini sama dengan sin 2A tambah V per 6 kurang 1/2. Sama nggak dengan yang ini?
Sama, karena sama berarti dia terbukti. Ini dia, terbukti. Oke, nah sekarang kita masuk contoh pembuktian yang kedua, yaitu yang 3B. Buktikanlah 2 cos 5 theta cos 7 theta itu sama dengan cos kuadrat 6 theta kurang sin kuadrat 6 theta tambah 2 cos kuadrat theta kurang 1. Kita kerjakan. Oke, karena sudah ada 2, berarti tidak muncul setengah dalam penjabaran. Tapi lihat, di sini alfanya adalah si 5 theta dan betanya si 7 theta. Padahal nanti ada dia pengurangan, ya kan, ada pengurangan alfa dengan beta. Nah, biar hasilnya tidak negatif, ini berarti bisa kita tukar menjadi kayak gini. 2 cos 7 theta kali cos 5 theta. Sama ini kan? Sama. Ini adalah cos 7 theta tambah 5 theta tambah cos 7 theta kurang 5 theta sama dengan cos 7 theta tambah 5 theta, berarti ini menjadi cos 12 theta tambah cos 7 theta kurang 5 theta, ini menjadi cos 2 theta. Nah, kita kan mau mengubah dari yang kiri ini sama dengan ini. Cos kuadrat 6 theta kurang sin kuadrat 6 theta tambah 2 cos kuadrat theta kurang 1. Berarti bagaimana cara mengubahnya? Ingatlah dia si rumus sudut ganda kemarin, yaitu kalau dia cos 2 alfa itu sama dengan apa? Itu sama dengan cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa, ya kan? Tapi syaratnya di sininya itu harus sejenis. Misalnya kan kalau 2 alfa berarti alfa tambah alfa. Berarti harus dia 4 alfa. Kenapa? Dia 2 alfa tambah 2 alfa. Boleh 3 alfa? Nggak boleh pakai ini. Kenapa? Berbeda mereka, yaitu jadinya alfa tambah 2 alfa dia. Kan berbeda. Oke? Nah, berarti jadinya di sini cos 12 theta bisa kita ubah menjadi apa? Menjadi cos kuadrat 6 theta, ya kan? Karena apa? Kalau di sini cos 2 alfa tadi, di sini setengah dari si 2. Setengah dari si 2 berapa? 1. Yang ini juga cos 12 theta. Cos 12 theta setengah dari 12 berapa? 6. Berarti jadinya cos kuadrat 6 theta kurang sin kuadrat 6 theta tambah si inilah sekarang cos 2 theta. Nah, kalau cos 2 theta kita ubah ke sini juga kah? Enggak. Kenapa? Nanti jadi nggak sama dengan yang ini. Ingatlah lagi, ada dia si cos 2 alfa, penjabarannya nggak hanya ini, tapi ada dia si 2 cos kuadrat A kurang 1. Berarti ini pun kita ubah menjadi 2 cos kuadrat theta kurang 1. Nah, sekarang lihat bagaimana hasilnya. Sudah sama kah? Sudah. Karena terbukti sama, berarti buatlah di sini terbukti. Oke, sekian pembelajaran kita mengenai perkalian ke penjumlahan dari rumus trigonometri. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss atau boleh melalui kolom komentar. Terima kasih.